Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio Hang FM yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah SWT untuk memperbaiki amal, menambah bekal untuk hari setelah usainya dunia ini, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita cucuran rahmatnya, limpahan karunia-Nya. Semoga Allah memberikan bagi kita kemudahan untuk menjalani agama ini, mengamalkan sunnah Rasulnya yang mulia, wafatkan kita di atas Islam. Adapun pembahasan kita pagi hari ini adalah kelanjutan daripada tafsir surah Al-Qalam. Di surah Al-Qalam yang telah terjelaskan pada kesempatan yang silam, kita telah berbicara tentang sosok diri Nabi SAW, yang mana beliau adalah di atas budi pekerti yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Berapa banyak orang-orang kufar begitu kagumnya kepada akhlak budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah kalau beliau mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Betapa perlunya kita berupaya mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh sisi kehidupan beliau. Akhlak beliau adalah Quran, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Betapa jauhnya umat ini daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menjauh daripada ilmu, menjauh daripada ulama. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun walaupun demikian, orang-orang kufar senantiasa memberikan berbagai macam bentuk tuduhan, kecaman, celaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam tuduhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuduh dia seorang yang sesat, membawa ajaran baru, tukang sihir, tukang syair, orang gila, dan seterusnya. Tapi lihatlah bagaimana Allah mengajak mereka berpikir ulang dengan apa yang mereka ucapkan. Fasatu bisiru wa yubsirun bi'ayyikumul maftun. Engkau akan melihat, mereka pun akan melihat siapa sebenarnya yang gila, siapa sebenarnya yang tukang dusta, siapa sebenarnya yang berbuat kerusakan. Makanya Allah SWT katakan inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad, dia yang lebih tahu siapa orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, dan dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang berhak diberikan hidayah dibandingkan orang-orang yang tidak berhak menerima hidayah. Maka Allah SWT setelah itu menceritakan sifat para pendusta ini, orang-orang yang tersesat ini. Allah katakan fala tuti'il mukadzibin. Jangan kau patuhi para pendusta yang mendustakanmu, yang menentang kebenaran. Mereka bukanlah orang-orang layak ditaati, karena mereka senantiasa memerintahkan orang untuk mengikuti hawa nafsunya. Mereka hanyalah menginginkan kebatilan. Maka orang yang mengikuti mereka, dia telah mengikuti kesesatan yang membahayakan dirinya sendiri. Kemudian Allah menceritakan tentang sifat mereka ini, para pendusta ini. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin agar engkau wahai Muhammad tudhin, mengalah terhadap mereka, mengikuti sebagian keinginan mereka. Walaupun tidak seluruhnya wahai Muhammad kau ikuti, sebagian saja. Law tudhinu fayudhinun. Mereka akan mengalah pula daripada sebagian apa-apa yang kau tuntut dari mereka agar mengibadati Allah SWT semata. Ini perbuatan tercela yang dalam Islam disebut mudahana. Mudahana adalah bagian daripada kemunafikan. Mudahana maknanya kita mengalah
terhadap kebatilan, terhadap kesesatan. Kita mengalah menerima sebagian daripada kebatilan, sebagian daripada kesesatan. Ini mudahan yang dalam agama tercela, menunjukkan lemahnya iman, menunjukkan kemunafikan dalam diri. Maka orang-orang kafir Quraisy menuntut agar Nabi Muhammad bermudahana dengan mereka. Bermudahana maknanya mengalah dengan sebagian apa yang mereka inginkan. Jangan mereka dicela, jangan Tuhan mereka dicaci maki. Mengalah. Fayudhinun, mereka pun akan mengalah pula. Ini batil. Tidak ada toleransi dalam masalah kebatilan. Ini menunjukkan rusaknya berbagai macam bentuk jamaah-jamaah yang membangun cara berjamaah mereka, ideologi mereka di atas perbuatan mudahana dengan konsep menghalalkan segala cara, sampai-sampai yang batil pun diadopsi, yang jelas-jelas bagian daripada orang-orang kufar, perbuatan orang kufar, ideologi orang kufar pun diadopsi dalam bentuk kemaslahatan menurut persepsi mereka. Maka Allah SWT mengatakan, wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan kau patuhi mereka, setiap halaf, orang yang senantiasa bersumpah, berjanji-janji, berikan berbagai macam bentuk janji-janji palsu, sampai-sampai bersumpah, wallahi demi Allah, kalau Allah begini akan begini. Halaf, tukang sumpah. Allah mencela orang yang banyak bersumpah. Sampai-sampai para pedagang untuk melancarkan dagangannya, dia bersumpah dengan sumpah yang dusta. Wallahi aku beli sekian, wallahi aku rugi. Sumpah aku rugi, sumpah ini modalku saja, sumpah. Nggak ada aku ambil untung. Ini dicela oleh Allah SWT. Orang yang banyak bersumpah, kul halaf, banyak bersumpah untuk menegakkan kedustaannya agar diterima orang perkataannya, pembicaranya, dia rela bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan dusta. Wala tuti' kulla halafin mahin, ay katsir al-halaf. Jangan kau patuhi orang yang selalu bersumpah, sebentar-sebentar bersumpah, wallahi tallahi billah. Karena kebanyakan mereka adalah para pendusta. Agar orang percaya dengan perkataannya, dia rela bersumpah. Dia rela mendatangkan saksi-saksi palsu. Dan biasanya para pensumpah ini mahin, halafin mahin, adalah orang-orang yang hina. Dirinya dibaluti kehinaan. Orang-orang yang tidak memiliki kebijakan dalam berpikir, jahil. Dia anggap sumpahnya ini akan menguntungkan bagi dirinya, dustanya ini menguntungkan bagi dirinya. Maka berkata Syekh Abdul Rahman, wala tuti' kulla halafin mahin. Beliau berkata, wala yakunu kadzaban illa wa huwa mahin. Tidaklah seorang itu menjadi pendusta kecuali dia adalah orang yang hina. Ai khasisun nafs, naqisul hikmah, rendah diri, tidak memiliki kebijakan. Laisa lahu raghbatun fil khair, tidak ada minat untuk berbuat kebaikan. Bal iradatuhu fi syahawati nafsihi al-khissisah, tapi keinginannya hanyalah mengikuti kehendak syahwat yang rendah. Banyak orang-orang yang tujuan hidupnya adalah memenuhi syahwat yang rendah, syahwat perutnya, syahwat kemaluannya, dan ini banyak membuat orang binasa. Makanya benarlah ketika Rasulullah SAW bersabda, man yadmanu li ma baina lihyihi wa ma baina fakhidhihi dhamintu lahul jannah. Yang mampu menjaga bagiku yang terdapat di antara dua jenggotnya, yakni mulutnya, dan yang terdapat di antara dua pahanya, yakni kemaluannya, aku akan jamin baginya surga. Banyak orang tersesat disebabkan daripada syahwat. Dia rela yakni menempuh kehinaan. Lihatlah berapa banyak para orang-orang yang dimuliakan, petinggi-petinggi negeri dan seterusnya, yang mereka hancur gara-gara skandal syahwat dan seterusnya. Menunjukkan kehinaan dirinya. Dia tidak mengingat sesuatu yang tinggi.
Kemudian sifat mereka hammazin masya'in binamim. Ay kathirul aib linnas wa ta'n fihim bil ghibah wal istihza' wa ghairi dzalik. Hammazin, selalu mencela dengan kata-kata, dengan isyarat, menggunjing, merendahkan manusia. Ini sifat mereka. Para pendusta, banyak bersumpah, tukang cela orang. Selalu merendahkan manusia. Si fulan kaita wa kaita. Si fulan begini orangnya. Alan begini orangnya. Mencela. Merendahkan. Hammaz wail likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap orang para pengumpat. Humazah dengan kata-kata, lumazah dengan perbuatan. Kadang-kadang orang mencela dengan gerakan matanya, dengan gerakan tangannya, mencibirkan bibirnya. Itu masuk ke dalam lumazah yang didoakan oleh Allah tentang kebinasaan. Wailun, celakalah likulli humazatin lumazah, bagi orang-orang yang pencela, pengumpat dengan lisannya, lumazah, yang merendahkan manusia, mencela manusia dengan perbuatannya. Inilah sifat mereka. Hammazin kathirul aib, banyak sekali mencela orang. Masya'in binamim, kemudian setelah dia tukang cela, penyebar fitnah, ghibah, masya'in binamim, dia berjalan di tengah-tengah manusia menyebarkan namimah, perkataan-perkataan mengadu domba. Lihatlah betapa tingginya Islam menjunjung akhlak, melarang segala macam perbuatan-perbuatan yang merusak hubungan, yang merendahkan diri seorang di hadapan orang lain. Dilarang seorang berdusta, banyak bersumpah, sumpahnya dusta. Dilarang orang mencela dan merendahkan yang lainnya. Dilarang orang mengadu domba. Masya'in bin namim, yang dia berjalan dengan mengadu domba. Apa itu definisi mengadu domba? Ay yamshi bainan nas bin namimah wa huwa naqlu kalami ba'd an-nas li ba'd. Mengadu domba maksudnya adalah menceritakan kembali perkataan sebagian orang yang dengar kepada orang yang lain. Liqasdil ifsadi bainahum, tujuannya untuk merusak hubungan mereka. Ku dengar setiap bulan berkata begini loh tentangmu. Ini adu domba. Walaupun benar-benar dia dengar, ketika dia beritahukan kepada yang lain, inilah pengadu domba. Yang Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Katanya engkau begini-gini, dari mana informasi ini? Si fulan berkata demikian. Akhirnya dia marah, merusak ini. Dan terkadang orang-orang tidak dia sadari, karena kedunguannya, semua yang didengar dari orang dia sampaikan kepada orang lain. Kafa bil mar'i ithman an yakhdara bikulli ma yasma'. Cukuplah dalam sebuah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya cukuplah seorang itu dianggap berdosa ketika dia menceritakan semua yang dengar. Banyak orang-orang enggak bisa menyaring berita, semua dia ceritakan kembali. Akhirnya mengadu domba. Ini orang-orang yang tidak punya akal. Subhanallah. Masya'in bin namim, jalan dengan mengadu domba. Berkata Rasulullah, yadkhulul jannata nammamun, tidak masuk surga para pengadu domba. Karena banyaknya mereka hidup di antara kita. Subhanallah. Dengan berbagai macam ragam dan versi untuk merusak hubungan. Subhanallah. Merusak keluarga, rumah tangga. Ku dengar suamimu si fulan begini-begini ya, dengan madumu. Subhanallah. Aku melihat si fulan dengan si fulana, dan seterusnya. Banyak sekali trik-trik manusia. Begitu lihatnya setan menggelincirkan manusia untuk mengadu domba satu sama lainnya. Bahkan terkadang antara negeri dengan negeri yang lain pun hancur. Peperangan terjadi gara-gara mengadu domba. Betapa bahayanya sifat mengadu domba ini. Karena itulah wajar kalau Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga para pengadu domba. Antara dua orang bersaudara, antara suami dan istrinya, antara masyarakat dan masyarakat lainnya. Maka hendaklah setiap orang menahan kata-katanya. Lihat ulang.
Kembali perhatikan, apakah yang kau katakan ini mendatangkan maslahat atau mudarat? Banyak orang semua yang didengar dia katakan, kemudian banyak orang membumbui perkataan. Yang satu menjadi dua, yang dua menjadi tiga, tersebar. Nah, akhirnya ternyata kosong, gak ada sama sekali isinya. Hanya qila wa qala, katanya. Katanya sebulan begini, katanya alan begini. Banyak sekali orang-orang yang punya mental rendah seperti ini. Tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai kemuliaan diri. Subhanallah. Banyak orang yang mengurusi bukan urusannya. Maka Allah SWT mencela mereka. Manna'inil khairi mu'tadin athim. Ditambah lagi sifat-sifat mereka ini setelah mereka pendusta, mengadu domba, hina, selalu bermudahana, selalu berbuat kemunafikan. Kemudian manna'in lil khair. Dia adalah orang yang kikir, menahan diri untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib dinafkahi. Manna', dia tahan nafkah. Dia tidak memberikan nafkah, tidak memenuhi kebutuhan orang-orang yang wajib dia tanggung karena kikirnya. Manna'in lil khairi. Begitu pelitnya dia menahan hartanya untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang memang wajib dia nafkahi. Ini musibah besar sekali. Musibah terbesar ketika seorang kikir terhadap hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang wajib dia berikan haknya, untuk istrinya, untuk anaknya. Allah. Banyak orang-orang yang dia rela makan mewah, makan di restoran, makan enak, anak istri di rumah entah makan apa dia tidak peduli. Ini manna'inul khair. Subhanallah, dia enggak peduli dengan istrinya makan atau enggak makan. Begitu kikirnya dia mengeluarkan uang untuk orang-orang yang wajib dinafkahi, istrinya dalam keadaan yang menyedihkan dan memprihatinkan. Dia jarang beriman kenikmatan, anaknya demikian, ibunya, orang tuanya, keluarganya. Subhanallah. Manna'inul khairi, berkata Syekh Rahman, alladhi yalzamuhu al-qiyam bihi min an-nafaqatil wajibah wal kafarat wal zakawat wa ghairi dzalik. Kikir tidak mau memberikan kewajibannya, mengeluarkan hartanya, menafkahi orang-orang yang wajib dia nafkahi, sampai-sampai tidak dia keluarkan zakatnya, tidak mau bayar kafarat daripada pelanggaran-pelanggaran yang dia perbuat. Tidak mau menjamu tamu, tidak mau memberi makan teman, memberi makan orang-orang beriman. La ilaha illallah. Ini orang akan dibenci di tengah-tengah masyarakat. Orang yang dimuliakan, orang yang dicintai orang adalah yang banyak memberikan kebaikan bagi orang lain. Budi pekerti yang luhur itu dibangun atas 3 perkara. Bazlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Dibangun atas 3 hal. Yang pertama, bazlun nada, berupaya untuk memberikan segala macam kebaikan bagi orang lain. Bantuan, baik dalam bentuk pemikiran jika dia punya pemikiran, harta jika dia punya harta, ide, usulan. Subhanallah. Sosialnya tinggi, senantiasa membantu teman, membantu kawan. Wakaful adha, senantiasa dia tahan dirinya untuk tidak melakukan kejahatan, menzalimi saudara-saudaranya. Dia tahan lisannya, dia tahan tangannya. Talaqatul wajh, senyum, orangnya peramah, riang, gampang bergaul dengannya, mudah. Ini adalah jima'ul khair, kumpulan daripada kebaikan. Carilah orang-orang seperti ini, jadikan dia sebagai teman. Jangan dicari orang-orang yang manna'inul khair, kikir, berat sekali tangannya untuk membantu orang lain, sukar sekali dia untuk memberikan kepada orang bantuan. Mu'tadin asim, melampaui batas. Asim, banyak buat dosa, banyak dia berbuat dosa. Berkata Syekh Rahman, katsirul ismi wa dzunubil muta'alliqati fi haqqillah. Banyak dia langgar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak manusia dia langgar, dia tidak berikan manusia haknya. Dia juga melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, rusak dua-duanya. Hablum minallahnya rusak, hablum minan nasnya pun rusak. Padahal kita tidak akan dikatakan beragama yang benar sehingga kita mampu menghubungkan antara hablun minallah dan hablun minan nas.
Baik hubungan kita dengan Allah, baik pula hubungan kita dengan manusia. Dan tidak mungkin seorang itu baik hubungannya dengan Allah SWT tapi rusak hubungannya dengan manusia. Ini ada yang salah. Demikian pula sebaliknya. Baik hubungannya kepada manusia, tidak baik kepada Allah SWT hubungannya. Ini juga ada yang salah. Utullin ba'da dhalik. Ay ghalidun syarisul khalqi. Syarisul al-khuluqi qasin ghairu munqad. Utullin ba'da dhalik. Bahkan setelah itu dia adalah seorang yang kasar, jelek perangainya, ghairu munqad, tidak mau sama sekali tunduk pada kebenaran. Zanim ay da'iyun laysa lahu aslun wala maddatun yantiju minha al-khair. Zanim, tidak ada sama sekali minat untuk berbuat kebaikan, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Tidak akan mungkin dia menghasilkan kebaikan, memberikan kebaikan. Bal akhlaquhu aqbahu al-akhlaq. Perangainya tidak perangai, kasar tabiatnya, tidak sopan, kikir, pendusta, tukang sumpah, apalagi kumpul semuanya kejelekan dalam dirinya. Apalagi diharapkan daripadanya. Wala yurja minhu falah, tidak akan mungkin diharapkan darinya akan muncul keberuntungan. Enggak ada keberuntungan. Nggak ada kebaikan. Banyak orang-orang seperti ini yang menjadi sampah bagi manusia, menjadi duri bagi manusia, menjadi racun bagi manusia, penyakit bagi manusia, penyakit masyarakat. Hidup hanya untuk menyusahkan orang saja, menzalimi orang, mengambil hak-hak orang. Lahu zimma ay alamatun fi syarr yu'rafu biha. Dia dikenal dengan kejelekan yang ada pada dirinya. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa hasilu hadha anna Allah Ta'ala naha an ta'ati kulli halafin kadzdzab. Inti daripada semua ini, Allah melarang kita mematuhi setiap tukang sumpah yang pendusta, khasis nafs, rendah dirinya, rendah hina dirinya. Sayyi'ul akhlaq, sayyi'ul akhlaq, jelek akhlaknya, khususan al-akhlaq al-mutadamminatul i'jab bin nafs, dan khususnya lagi akhlak dirinya yang senantiasa bangga dengan diri, kagum dengan dirinya, menunjukkan kesombongannya. Wahya syai'un khas, wat-takabbur 'ala al-khalqi wa 'ala al-khaliq, yang senantiasa takabur, memiliki sifat takabur, sombong, baik terhadap makhluk maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtiqar lin-nas bil ghibah wan namimah, sering melecehkan manusia, menggunjing manusia, menghibah manusia, mendomba manusia. Wa ta'ni fihim, mencela manusia. Wa kafatul ma'asi, senantiasa berbuat maksiat. Ini semua akhlak-akhlak yang harus dijauhkan oleh setiap muslim. Berupaya kita memperbaiki diri kita, menjauhi semua penyakit-penyakit ini. Ini seluruhnya penyakit. Inilah yang menghalangi orang-orang lain untuk meniru Islam, masuk ke dalam Islam. Ketika mereka melihat kaum muslimin tidak berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran Al-Karim dan memerintahkan mereka berkata-kata jujur, bersumpah yang jujur, tidak mengadu domba, menjaga lisan, tidak mencelahkan manusia, merendahkan manusia. Ini semua adalah akhlak Quran yang harus dijunjung, berupaya diamalkan oleh kaum muslimin. Sayangnya jauh panggang daripada api. Al-Quran di atas petunjuk yang tinggi sekali. Keluhuran akhlak dipekerti kaum muslimin, lalu lembah lainnya. Jauh daripada Quran, jauh daripada petunjuk Quran Al-Karim. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ketika turunkan ayat ini, dia turunkan ayat ini untuk menceritakan satu sosok manusia pada zaman Rasulullah. Seperti Walid bin Mughirah dan lain-lainnya. Tetapi ini juga berlaku kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "An kana dza malin wa banin
Apakah mentang-mentang dia itu punya anak, punya harta? Banyak sekali orang-orang yang tertipu menjadi sombong, besar kepala karena dia merasa dirinya yang paling hebat. Dia banyak anak-anak, anak-anaknya semuanya berhasil jadi orang kaya, jadi pejabat, jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim. Semua dia sebutkan. Bangga dia. Anak-anakku semua berhasil. Anakku ada jadi dokter. Hartaku banyak. Kebunku banyak. Sawah ladangku banyak. Berhektar-hektar. Bangga. Makanya Allah katakan, angkana zamanan wa banin. Dia rendahkan orang, dia lecehkan orang. Apakah mentang-mentang dia memiliki harta yang banyak, anak-anak yang banyak? Angkana zamanan wa banin. Bagaimana berbangganya Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Aku yang paling banyak harta di sini. Aku yang paling banyak anak-anak di sini. Anak-anak yang akan berbanggaanku. Banyak orang-orang yang tertipu dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Angkaya zamanan wa banin. Apakah mentang-mentang mereka punya anak yang banyak, harta yang banyak? Banyak orang yang lupa daratan ketika dia di atas kelima kenikmatan dunia. Jabatan dia punya, harta dia punya, kedudukan dia punya, apalagi yang akan diperbuat? Semua diperbuat. Akhirnya merendahkan orang, menzalimi orang. Tapi tidak lama itu akan datang masanya dia akan dihinakan oleh Allah SWT, dihinakan oleh manusia. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Orang-orang ini, orang-orang yang merasa dirinya telah hebat karena kaya raya, banyak anak, yang memiliki karakter yang rendah, pendusta, pembohong, tukang lecehkan manusia, sombong. Mereka, idza tutla alaihi ayatuna, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dibacakan kepada mereka Al-Quran, ditegakkan kepada mereka hujjah sunnah Rasulullah, qala asatirul awwalin. Dia akan berkata dengan melecehkan, ini semua adalah dongengan-dongengan orang-orang dulu belaka. Udah, jangan bacakan kepada kami itu kitabmu itu. Enggak ada gunanya kau bacakan kepada kami Quran, kau bacakan kepada kami sunnah. Itu berita-berita orang dulu saja, dongengan orang dulu itu. Sekarang lain zamannya. Sekarang zamannya tidak seperti zaman Nabi, kata mereka. Zaman sekarang zaman internet, zaman globalisasi, zaman kemajuan, orang telah sampai ke bulan, dan perkataan-perkataan yang menunjukkan bangganya dia dengan dirinya, dengan ilmu yang dihasilkan, sehingga dia lecehkan agama ini. Itu asatirul awwalin. Itu hanyalah merupakan dongengan orang-orang dulu belaka. Wa qalu asatirul awwalin katabaha. Ini hanyalah merupakan dongengan-dongengan yang disampaikan Muhammad. Dikatakan kepada ini perkataan Allah, ini perkataan Rasulullah, ini ancaman-ancaman Allah, ini berita-berita gembira Allah. Dia katakan itu hanyalah merupakan dongengan tidur belaka. Nanti aku mau tidur baru bacakan. Kita tak butuh itu semua. Kita butuh bagaimana kita dapat hidup senang di dunia ini. Dipandang semua manusia, dikagumi semua manusia, memiliki harta yang banyak, mengikut yang banyak. Apa yang kita inginkan diikuti orang. Ini yang kita inginkan. Banyak orang-orang yang punya tipe seperti ini. Berkata Syekh Abdul Rahman, "Ay li ajli kathrati malihi wa waladihi tagha wastakbar 'anil haqq." Maksudnya, karena hartanya yang banyak, anaknya yang banyak, maka dia melampaui batas, dia sombong. Makanya harta itu adalah merupakan fitnah. Anak-anak itu adalah merupakan fitnah. Makanya Allah mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah merupakan ujian. Hanya orang-orang yang lalai dengannya. Berkata Syekh Abdul Rahman, "Wa dafa'u hina ja'a." Karena banyaknya harta, banyaknya anak-anak. Jadi banyak anak pun adalah merupakan lambang kesuksesan seorang. Menurut persepsi manusia, anaknya berhasil, anaknya jadi orang. Kemudian, karena hartanya ini yang banyak anak-anaknya, membuat dia sombong, tidak menerima kebenaran, menolak kebenaran ketika datang kepadanya. Siapa kamu? Sehingga kamu berani mengatakan ini kepadaku. Bagaimana aku terima perkataanmu sementara keadaanmu seperti ini? Dia rendahkan.
pembawa kebenaran. Boleh jadi karena di bawahnya, boleh jadi karena rendah menurut pandangan matanya, tidak kaya, dan seterusnya. Banyak orang yang tidak melihat manusia kecuali dengan sebelah mata. Ketika orang-orang di bawahnya melihat dengan sebelah mata, sombong. Subhanallah. Mentang-mentang dia jadi pejabat tentunya, mentang-mentang dia jadi petinggi-petinggi hukum, mentang-mentang dia jadi saudagar, melihat manusia dengan sebelah mata, akan nampak kesombongan dari kata-katanya, gerak-geriknya. Subhanallah. Masyaallah la afiyah. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa ja'alahu min jumlati asatir al-awwalin, sehingga semua keterangan wahyu petunjuk Allah SWT dianggapnya adalah dongeng yang belaka. Ini akan ngacau ini semua. Jika ini semua dijalankan, hancur usaha kita, hancur reputasiku. Ini haram, itu haram, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Bagaimana lagi? Ini semua dongeng yang belaka, hanya untuk orang-orang dulu aja, bukan untuk orang sekarang. Itu akhirnya yang keluar dari mulutnya. Semuanya haram. Tak bisa diikuti agama itu dengan benar. Sehingga muncullah berbagai macam statement. Agama ini nggak bisa diikuti semua. Kalau diikuti kita gila, diikuti kita akan sempit. Ini semuanya adalah talbis iblis, tipu daya syaitan. Allati yumkinu sidquha wa kadhibuha. Kata mereka, ini semua berita aja, dongeng-dongeng belaka ini. Boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Nggak ada kewajiban kita mengikuti semua ini. Nanti bacakan ketika kamu tidur, bacakan. Kita ceritain tentang kejujuran para sahabat, kejujuran para nabi, orang-orang saleh. Nanti aku mau tidur, bacakan. Itu hanya untuk mainan tidur saja. Adapun dalam kehidupan sehari-hari tidak. Jika kita jujur, kita terbujur. Ini ungkapan mereka ini. Kalau Anda bujur, Anda terbujur. Jujur, engkau akan dicampakkan manusia, engkau dihinakan manusia. Subhanallah. Akhirnya, jadilah kedustaan menjadi tradisi. Setiap orang bertopeng. Semua yang diperbuat adalah dusta belaka. Subhanallah. Berbalut kemunafikan. Tampak seolah-olah dialah paling jujur, yang paling amanah. Padahal demi Allah dialah sedusta-dustanya manusia. Pengkhianatnya manusia. فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف. Maka ayat ini walaupun dia turun kepada 1-2 orang individu pada masa Rasulullah, tapi dia mencakup semua orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Karena Al-Quran nazala li hidayatil khalqi kullihim, karena Quran turun untuk memberi petunjuk kepada seluruh makhluk. Wa yadkhulu fihi awwalul ummati wa akhiruhum. Masuk dalamnya semua umat-umat yang terdahulu maupun yang belakangan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tafsiran kita pada hari ini sampai pada ayat yang ke-15. Insyaallah taala ayat yang berikutnya kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti petunjuk Al-Qur'an Al-Karim, memudahkan kita untuk senantiasa merujuk kepada Al-Qur'an Al-Karim. Allah taala alam wa sallallahu wa sallamu ala nabiyina Muhammad. Sahabat Ang dimanapun antum berada, untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menanyakan sekitar penafsiran yang beliau sampaikan barusan mengenai tafsiran surah Al-Qalam pada ayat ke-10 hingga ke-15, silakan bergabung di line telepon yaitu di 0778468106. Untuk antum yang berada di Batam dan sekitarnya dan di luar Batam di 0778467106. Dan antum juga bisa bertanya melalui SMS online kami dengan mengetik kode KI kemudian spasi nama Anda kemudian isi pertanyaan Anda dan dikirimkan ke 085668410106. Dan untuk pertanyaan pertama kita bacakan dari SMS yang berasal dari Abu Ghafira di Air Raja. Ustaz, apa definisi zolim itu dan apakah syirik itu termasuk zolim, Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah. Zalim itu secara bahasa adalah wad'u syai' fi ghairi makani atau mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Dan syirik adalah kezaliman yang paling terbesar karena dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Ibadah seharusnya diletakkan untuk Allah SWT, ditempatkan hanya untuk Allah SWT. Ketika dia selewengkan, dia berikan ibadah ini kepada selain Allah, inilah zalim.
Dan ini kezaliman terbesar sebagaimana kata Luqman kepada anaknya, inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik adalah dosa yang paling terbesar. Baik. Selanjutnya kita bacakan kembali dari Ukhti Dewi di Batu Aji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya berbuat baik kepada seseorang yang akan, tetapi kebaikan itu membuat ketergantungan pada seseorang? Enggak jelas, ulang soalnya. Yang jadi dia berbuat baik kepada seseorang sehingga seseorang itu bergantung dengan dirinya. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Jika kita bisa memberikan manfaat kepada manusia, maka berikan. Silahkan. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia berikan. Tetapi kalaulah orang tersebut dibantu malah menjadi tidak memiliki sama sekali tanggung jawab, memiliki diri yang rendah, akhirnya bergantung terus pada orang, mentang-mentang dibantu sekali terus ya, bernaung di bawahnya, mengharapkan belas kasihnya, kebaikannya, ini orang hina. Jangan dibantu lagi. Orang seperti ini jangan dibantu. Biarkan dia belajar hidup mandiri. Kalau bentar-bentar Anda, apa yang dia bilang, ini diberikan, ini Pak diberikan, ini dibantu, Anda akan jadi budak bagi dirinya. Akhirnya muncullah orang-orang yang hidup hanya sebagai parasit saja, hanya beban bagi orang lain. Dia punya kemampuan, dia punya tenaga, dia punya kepandaian, dia punya pemikiran, tapi hidupnya jadi beban bagi orang lain. Ini orang hina. Orang seperti ini jangan diperpanjang masanya. Biarkan dia belajar untuk mandiri, belajar untuk berdikari. Dan Islam ini agama yang mulia. Subhanallah. Islam mengajarkan kepada orang kemuliaan diri. Sehingga Rasulullah berkata, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. La ilaha illallah. Banyak sekali orang yang mengemis, hidupnya mengemis, tanpa ada rasa malu, menjadi beban bagi orang lain. Hidup mengemis, minta-minta, selalu mengeluhkan kesusahannya. Saya orang susah, saya mengemis. Ini demi Allah dalam Islam adalah perilaku yang paling tercela. Tapi sayangnya banyak orang-orang yang mengemis itu dari kaum muslimin. Menunjukkan alangkah jauhnya antara petunjuk Quran dengan apa-apa yang diamalkan. Subhanallah. Rendah sekali dirinya. Terkadang menjadi profesi baginya. Bahkan dia beri makan anak istrinya daripada hasil mengemis. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita terima penelpon untuk yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Ini dari Abu Abqori di Sipan. Ya, silakan. Begini Ustadz, ada orang mengatakan bahwa sholat itu kan untuk mengingat Allah. Kemudian dia mengatakan bagaimana kita tahu apa yang kita sembah itu Allah yang seperti apa. Jadi sholatnya katanya tidak bisa khusyuk karena dia tidak tahu Allah itu seperti apa. Kemudian bagaimana harus rukuk dan seterusnya, kenapa harus rukuk, kenapa harus tata cara sholat seperti itu, bagaimana menjelaskan kepada orang yang berbicara seperti itu, Ustaz. Iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya orang itu adalah orang-orang yang malas sholat, sehingga berbagai macam ragam talbis iblis, syubhat-syubhat yang dilontarkan iblis kepadanya. Dia malas sholat, malas mengikuti agama. Terkadang dengan dalih, saya nggak ngerti Allah. Siapa yang saya sembah itu? Kok saya nggak ngerti itu apa saya sholat? Saya nggak sholat. Ini semua adalah sifat orang-orang yang malas beramal ibadah. Malas beramal, tapi cari-cari alasan untuk tidak beramal. Saya belum terpanggil saya untuk sholat. Ini kan hidayah semua. Kalau Allah berikan hidayah, pasti saya akan sholat. Nantilah tunggu hidayah Allah berikan kepada saya. Orang-orang seperti ini lebih baik Anda tidak layani mereka. Dia bukan orang-orang yang mencari kebenaran. Dia adalah orang yang ngeyel. Nggak ada gunanya Anda katakan ya akhi barakallahu fi, nggak ada gunanya. Salat itu akan membuat orang itu begini-begini mengingat Allah SWT, melahirkan ketenangan jiwa. Nggak ada gunanya itu semua. Lebih baik orang-orang seperti ini Anda jauhi.
Ini orang-orang yang bukan mencari kebenaran. Orang seperti ini tidak akan dapat petunjuk. Mereka adalah menjadikan agama sebagai permainan. Secara akal sehat banyak sekali sebenarnya bantahan-bantahan untuk mereka. Apakah kau ingin segala sesuatu kau lihat baru kau yakini? Mana ruhmu itu? Bisakah kau lihat? Angin itu ada tapi tidak bisa kau lihat. Ruh aja yang ada dengan kita nggak bisa kita lihat. Semua orang yakin dia ada ruh. Itulah yang membuat dia hidup. Semua orang yakin itu angin ada. Apakah harus ditampakkan untukmu ini Tuhan baru kau lihat? Nanti engkau akan lihat bagaimana azab Allah SWT hari kiamat. Musa alaihissalam menuntut agar dia melihat Allah SWT. Tidak mampu. Karena di dunia ini tidak ada satu orang pun yang mampu melihat Allah SWT. Kalaulah Allah singkap akan hancur lebur seluruh alam semesta ini. Jika Allah singkap hijabnya, terbakar semua makhluk yang melihat Allah SWT di dunia ini. Kelak tunggu ketika di akhirat Allah SWT berikan kemampuan kepada makhluk. Orang-orang beriman untuk melihat Allah SWT. Bacakan kepada ayat-ayat tentang ancaman Allah SWT terhadap orang-orang yang tidak mau salat. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Celakalah bagi mereka. Orang-orang yang ketika dimintakan sujud, salat, dia enggak salat, enggak sujud. Dengan berbagai macam alasan. Karena malasnya, saya belum terpanggil, belum ada hidayah, saya belum paham Allah yang saya sembah. Kalau kamu enggak paham tentang Allah, tanya. Baca kitabnya yang mulia. Allah akan kau dapati bagaimana Allah SWT menjelaskan tentang dirinya. Ghafurun Rahim, Syadidul Iqab, Maha Pengampun, Maha Keras, Maha Dahsyat hukumannya. Baca tentang Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim, kau akan dapati dia menjelaskan tentang dirinya. La ilaha illallah. Maka orang-orang yang seperti ini lebih baik tinggalkan aja. Katakan salamun la nabtaghu zahidan. Sorry aja. Orang-orang dungu seperti ini enggak layak untuk diajak diskusi. Tinggalkan dia. Wallahu taala alam. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya kita kembali menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ukhti siapa dan di mana? Ukhti Anda Singapura. Ya, mohon dikecilkan dulu suara radionya. Ya, siap. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Ini Ustaz, kalau ada seorang apabila ditimpa musibah, tapi dia juga tidak mengingat Allah. Komentar penjelasannya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'du. Ini jenis manusia yang paling dungu, yang paling jahil. Ketika ditimpakan kepadanya ujian, musibah, malah dia berlari mencari Tuhan selain Allah, bergantung kepada makhluk, mengadu kepada makhluk, mengadu kepada dukun, mengadu kepada orang-orang, mengadukan Allah kepada manusia. Ini Allah enggak adil, Allah berbuat begini, dia zalimi aku, dia begini. Kenapa aku diberikan seperti itu musibah? Kenapa tidak sebulan? Mengadu kepada manusia, makhluk. Alangkah bodohnya orang ini. Mengadukan Arhamur Rahimin, zat yang paling rahmat kepada manusia. Bahkan dia diberikan hidup saja adalah merupakan nikmat. Diberikan kesempatan bernapas adalah merupakan nikmat. Diberikan kesehatan sehingga dia bisa berbicara, berjalan adalah nikmat. Kemudian dia adukan Allah. Dia adukan kepada makhluk yang tidak pernah merahmati manusia, yang tidak bisa merahmati manusia karena keterbatasannya. Ini orang yang paling dungu, paling jahil. Dia adukan sikap Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sebagai bentuk ujian, diadukan kepada makhluk. Dalam kondisi terjepit dia pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang subhanallah, orang yang benar-benar dungu. Dan ini banyak pada kita. Lihatlah ketika musibah datang, banyak musibah datang, gunung meletus, gempa datang, silih berganti, angin puting beliung. Tapi lihat apa yang terbuat manusia. Supaya gunung gak meletus, dia buat kesyirikan, buat sesajen, dihantar ke gunung tuh. Buat dupa, buat kemenyan, buat bunga-bunga, diantar berbondong-bondong. Ini supaya gunung ini ridho, supaya gunung jangan marah sama kita. Kita antar ke sana, dibuat upacara, ritual, pakai peci-peci juga mereka,
pakai jilbab, takut tsunami terulang, buat kesyirikan lagi, macam-macam dibuat. Mari kita buat pulut kuning, kita perbanyak masak pulut kuning. Ini akan menjaga, tanam bambu kuning. Ini orang-orang jahil. Seharusnya mereka ketika ditimpakan musibah tadarra'u ilallah, mereka merendahkan diri, mengadu kepada Allah. Ini malah mengadu kepada selain Allah SWT. Ini menunjukkan dalam diri mereka ada tanda-tanda kebinasaan. Mereka tidak layak untuk diberikan oleh Allah SWT keberuntungan. Ini orang-orang yang hina. Maka hendaklah mereka ini Anda jadikan sebagai pelajaran. Banyak-banyaklah belajar berkaca daripada apa-apa yang telah Allah SWT bentangkan di alam raya dan jagat raya ini. Umat-umat yang terdahulu yang Allah binasakan, orang-orang yang Allah binasakan, belajarlah daripada mereka. Jadikan mereka sebagai ajaran agar anda tidak terjerumus sebagaimana mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz Barakallahu Fiik. Kembali kita menerima penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Ya, sudah masuk Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa dan di mana? Iya, ada gangguan dan terputus. Silakan bagi Anda yang bergabung di line telepon yaitu di 0778468106 dan juga di 0778467106. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Bapak Arif di Singapura Bapak ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, ini apa termasuk mengadu domba juga Ustaz? Kayak ada berita di TV yang menyiarkan tentang perceraian seseorang Ustaz ya. Tanya sama suaminya gimana, tanya sama istrinya bagaimana. Itu gimana hukumnya yang orang yang memberitakan dan orang yang menyaksikan atau menengok TV itu Ustaz ya. Gitu aja Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur kita katakan, ketika orang tidak mengamalkan Islam, tidak menjadikan Islam sebagai panduan, banyak sekali muncul penyimpangan-penyimpangan. Muncullah wartawan-wartawan sebagai pengadu domba, ya, yang mengadu domba manusia, berita-berita yang memojokkan sebagian pihak, mengangkat sebagian pihak lain, menjatuhkan satu pihak. Bahaya sekali posisi mereka ini. Makanya kalau Anda nggak siap dengan jadi wartawan, berusaha mengorek-ngorek berbagai macam keterangan yang dapat dibuat menjadi besar, seolah-olah jadi besar. Yang kecil dia besarkan, kadang-kadang yang besar dia hilangkan. Kadang-kadang banyak sekali profesi wartawan ini yang membuat banyak takut orang. Akhirnya dia menjadi pungut upeti datang kepada para pejabat. Hati-hati lu, semua kartumu ada padaku. Setor bayaran, setor iuran. Banyak sekali nih pemeras, membuat kacau balau. Bahkan satu negeri bisa hancur berantakan gara-gara mereka. Berita-berita yang seharusnya nggak dimuat supaya laris berita mereka. Kejelekan pejabat seharusnya ditutupi, mereka bongkar sehabis-habisnya sehingga hilang kepercayaan kepada pemimpin kaum muslimin dan seterusnya. Maka mereka dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan sekali. Mereka adalah orang-orang dikatakan Nabi Namam, pengadu domba, Masya'in bin Namim, yang berjalan dengan mengadu domba manusia, yang senantiasa berjalan dengan ghibah, menggunjing. Banyak sekali acara-acara yang seperti itu ya, yang diliput di siaran-siaran televisi, si fulan bercerai dengan si fulan, kemudian diminta keterangannya bagaimana tentang istrimu, maka dia sebutkan semua kejelekan-kejelekan istrinya. Tanya lagi pada suaminya, bagaimana tentang suamimu? Ya. Dia jelekkan suaminya, kemudian semakin berkobar api peperangan antara kedua belah pihak. Subhanallah. Konsumsi seharusnya suami istri saja yang tahu. Kalaupun yang perlu orang ketiga, terbatas sifatnya. Menjadi semua orang paham dan tahu. Satu negeri orang tahu ceritanya. Itulah kisah para artis-artis, selebriti. Hancur mereka berantakan gara-gara berita-berita seperti ini, gosip-gosip seperti ini. Yang herannya,
Banyak sekali ibu-ibu, bahkan mungkin sebagian dari bapak-bapak yang begitu kecewanya kalau anak kita terluput acara-acara seperti ini. Acara si fulan berselingkuh, fulan nikah diam-diam, nggak tahu, macam-macam. Si fulan hamil luar nikah. Ini semuanya adalah merupakan yakni riba. Oleh karena itu setiap orang hendaklah melihat kembali kemaslahatan yang akan diambil daripada siaran-siaran televisi. Hendaklah dibertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Syukran barakallahu fiik. Selanjutnya kita kembali menerima penelpon. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Waalaikumsalam. Ini Aini di Uban, Ustaz. Ya, silakan Ibu Aini. Saya mau nanya, Ustaz. Waktu saya hamil kan disuruh sama mertua saya ini untuk makein gunting gitu. Terus bawang putih tunggal itu ditaruh di baju supaya nggak diganggu sama makhluk halus gitu katanya. Terus waktu anak saya lahir itu ditaruh Al-Quran itu di atas kepalanya supaya nggak diganggu juga. Apa itu termasuk syirik besar atau syirik kecil tuh, Ustaz? Saya sih nggak percaya juga, tapi disuruh gitu. Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Kita jujur mengatakan bahwasanya boleh jadi orang-orang tua kita, nenek moyang kita tidak mendapati apa yang kita dapati. Boleh jadi mereka dari cara beragama mereka mengikuti orang-orang terdahulu. Dan Islam itu mengajarkan kita untuk mengikuti kebenaran dimanapun dia berada, pada masa apapun dia berada. Dan orang-orang kafir Quraisy yang menghalangi mereka menerima petunjuk karena mereka taklid buta kepada peninggalan nenek moyang mereka. Lihatlah Allah mengucap mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah وإذا قيل لهم اتبعوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. Kalau mereka diajak, disuruh untuk mengikuti apa-apa yang diturunkan Allah, apa-apa yang dibawa Rasulnya, maka mereka berkata, cukuplah bagi kami mengamalkan apa-apa yang kami dapat daripada nenek moyang kami. Padahal Allah mengatakan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka harus mengikuti nenek moyang mereka yang dulu kala tidak mendapat petunjuk, tidak pula memiliki akal yang sehat? Subhanallah. Maka ciri-ciri amalan orang-orang jahiliyah yang terkadang masih jadi amalan kaum muslimin adalah mengikuti apa-apa yang diajarkan leluhur. Seolah-olah semua yang diajarkan harus dipelihara, dijaga, nggak boleh tentang diselisih. Yang menyelisihinya adalah merupakan perbuatan dosa besar, bahkan boleh jadi dianggap murtad daripada agama. Ini batil. Kita diperintahkan untuk mengikuti wahyu, petunjuk, dalil. Kalaulah orang tua kita diberi petunjuk, kita ikuti dia. Bukan karena dirinya, tapi karena petunjuk yang diikuti. Kalaupun dia mengajarkan kepada kita kebatilan, jangan diikuti dia. Wa in jahadaka lan tusyrika ma laysa laka bi ilmun fal tuti'hum. Kalau keduanya memaksakan engkau untuk berbuat sesuatu perbuatan yang tidak kau miliki padanya ilmu, jangan patuhi keduanya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Secara agama enggak masuk akal, secara agama enggak masuk. Secara akal pun enggak masuk. Orang hamil bawa gunting, dengan gunting takut jin setan. Apa gunanya? Bahkan membahayakan. Boleh jadi dia bawa gunting kemana-mana, ya. Dia salah gerak, salah letak, salah posisi, gunting itu melukai dirinya. Boleh jadi dia bawa gunting tidur, malam hari dia bermimpi, dia ambil guntingnya, dicucukkan ke dalam dirinya. Berbahaya sekali. Ya, secara akal nggak masuk akal. Bawa bawang. Kenapa harus dengan bawang? Apa dasarnya jin takut dengan bawang? Syaitan takut dengan bawang? Nggak ada dasarnya kecuali amalan orang-orang tua dulu dan seterusnya. Tipu daya syaitan saja. Tipu muslihat syaitan saja. Kalau kau takut daripada jin, baca ayat-ayat Allah SWT. Baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Ini tradisi di masyarakat yang sebenarnya adalah tradisi orang-orang dahulu kala yang berbau animisme, islamisme, perbuatan kufur orang-orang musyrikin yang tak masuk akal. Orang hamil bawa gunting kemana-mana, ya subhanallah, di mana akal diletakkan? Bawa bawang kemana-mana, ya. Kecuali kalau mungkin dia masuk angin, nah, boleh disapukan bawang itu
memang secara teruji bawang itu mengandung banyak sekali terapi-terapi yang dapat banyak penyakit yang dapat disembuhkan dengan izin Allah melalui perintahan bawang, masuk angin dan seterusnya. Bukan sebagai itikad yang batil. Maka perbuatan ibu itu dahulu kala adalah merupakan perbuatan syirik kalau meyakini bawang itu yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Gunting itulah yang menjaga dirinya, menjauhkan diri daripada mudarat. Itu syirik besar, bisa keluar daripada agama jika dia mengerti. Kalaupun dia mengatakan ini kan sebagai sebab saja, gunting ini sebagai sebab, tapi Allah SWT berkehendak dia telah tergelincir ke dalam syirik kecil yang merupakan dosa besar juga. Dua-duanya bahaya. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz Barakallahu. Kita terima kembali penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Abu Kusumah di Bulian Batuaji, Ustaz. Ya, silakan Abu Kusumah. Ini mau minta penjelasan. Kita orang Islam itu sebelum beramal harusnya kan berilmu dulu. Oke, berilmu, beramal, gitu kan? Oke, itu harus dimulai dari pribadi, keluarga, dan baru orang lain. Begitu. Nah, terus pernah dikatakan orang berilmu itu lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah. Iya. Ahli ilmu lebih mulia dari ahli ibadah. Apalagi ibadah yang tanpa dasar dalil atau keterangan. Nah itu pertanyaannya Ustadz, keterangan seperti itu ada di hadis atau dari mana Ustadz itu adanya? Iya. Itu saja Ustadz, syukron, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Banyak sekali keterangan-keterangan, baik asar daripada Rasulullah, asar daripada para sahabat, baik yang secara terang-terangan, sarahatan, jelas-jelas mengatakan demikian. Bahkan Al-Quran Al-Karim pun mengatakan demikian. Fadlul alimi al-abidi kafadli ala man fadlul alimi al-abidi kafadli ala man dunakum. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat disebutkan, keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah sama seperti keutamaan aku dibandingkan kalian semua. Tentu betapa tingginya kedudukan Rasulullah dibandingkan umat. Demikian juga betapa tingginya kedudukan orang alim dibandingkan dengan orang-orang ahli ibadah. Banyak sekali memang secara dalil maupun akal yang menunjukkan keutamaan orang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Ahli ibadah mereka begitu pentingnya untuk mengikuti ahli ilmu. Mereka bergantung kepada ahli ilmu. Adapun ahli ilmu tidak perlu dia kepada ahli ibadah, nggak ada gunanya, nggak ada bergantung kepada ahli ibadah. Ahli ibadah akan bertanya kepada para ulama bagaimana ibadah yang paling baik, bagaimana ibadah yang paling benar. Adapun para ulama nggak pernah bertanya kepada para ahli ibadah. Banyak sekali, bahkan keterangan daripada sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya, ya menimba ilmu itu satu saat lebih cintai daripada ibadah 60 tahun daripada melaksanakan salat 1000 rakaat, sekian rakaat. Bapak silakan rujuk semua keterangan ini dalam kitab, banyak kitab, di antaranya dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Di jilid pertama di mukaddimahnya Imam Nawawi menjelaskan semua yang tadi kita jelaskan. Keutamaan ilmu dibandingkan ibadah, ahli ibadah. Banyak sekali, silakan rujuk ke dalam kitab tersebut dan dipenuhi dengan ayat Al-Quran, hadis-hadis asal daripada para sahabat yang insyaallah taala jika antum rujuk akan dapat di sana. Wallahu taala alam. Ya, kembali kita terima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Ibu Anti di Tembus sih Pak. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apabila perempuan itu akan bepergian, apalagi perginya jauh, contohnya ke Malaysia gitu, harus ada mahram kan? Iya. Terus bagaimana cara kita memberikan pengertian kepada orang yang ngotot misalnya pergi TKW gitu. Kita kan udah bilang pergi itu harus ada mahram dan daripada kita mencari nafkah di negeri orang, mendingan kita cari nafkah di negeri kita sendiri Ustadz gitu kan. Iya. Tapi dia malah belum menerima perkataan kita gitu. Dia kayaknya lebih
mendengarkan perkataan Ustaz gitu. Cobalah nelpon katanya, biar saya dengarkan katanya. Terus bagaimana Islam memandang yang TKW gitu Ustaz? Iya. Cuman itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah wa jelas sekali banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya haramnya seorang musafir pergi jauh tanpa mahram. Banyak sekali. Bahkan safar haji sendiri, musafir untuk haji, pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh seorang perempuan pergi sendiri haji tanpa mahram. Itu untuk haji, apalagi untuk perkara-perkara lainnya. Karena perempuan adalah makhluk yang memang mereka butuh perlindungan laki-laki, yang mereka lebih lemah daripada laki-laki. Makanya Islam menjaga wanita. Dan lihatlah, banyak kasus la ilaha illallah, TKW yang dilecehkan, jadi budak, la ilaha illallah, dihinakan di negeri-negeri kufar, berbulan-bulan disekap, disetrika. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk hina. Dia mau melapor, dia nggak tahu kemana harus melapor. Subhanallah, kadang-kadang lepas daripada mulut harimau masuk dalam lubang buaya, masuk ke mulut buaya. Subhanallah, lari ke sana dan kemari, akhirnya jadi subhanallah sasaran untuk dihinakan, dilecehkan, pelecehan seksual. Banyak sekali dampak. Banyak orang-orang yang punya niat ambisi besar, yang melihat orang-orang yang berhasil ke luar negeri, pulang bawa harta banyak, rumah-rumah banyak, ya, memberi nafkah keluarganya. Bahkan banyak yang kita dengar sendiri, dia cari makan untuk suaminya. Alangkah bodohnya dia, alangkah kejamnya suaminya, cari makan untuk suaminya, untuk orang-orang yang nggak sebenarnya punya tanggung jawabnya, untuk anak-anaknya, suaminya ada. Subhanallah, dilulukan mereka pahlawan devisa segala macam, dimuliakan di kampungnya. Di sana jadi orang yang dihinakan dia. Sebagian di bawah kekuasaan orang-orang kufar, sholat aja nggak boleh, ibadah aja nggak leluasa, bahkan dilecehkan. Maka hendaklah setiap orang menjadikan izzah itu segalanya dalam hidupnya. Apa itu izzah? Merasa dirinya mulia, jangan dihinakan dirinya. Kalau orang udah kehilangan izzah, itu orang dungu. Itu orang dungu yang memiliki izzat, yang kehilangan izzatun nafs. Gak ada kemuliaan dirinya. Biar Anda makannya pas-pasan, bahkan gak makan, tapi Anda punya diri yang mulia. Dibandingkan Anda makannya banyak, buangnya banyak, tapi menjadi orang yang dihinakan. Diinjak-injak harkat martabat Anda sebagai manusia, dilecehkan. Subhanallah. Padahal Islam mengajak manusia agar menjadi mulia dengan Islam, setingkat dengan seluruh manusia. Subhanallah. Antum lihat, perhatikan, lihat sejarah, baca sejarah. Lihatlah Islam menggebeng para sahabat menjadi orang-orang mulia, tegak di hadapan Raja Romawi tanpa gentar, tanpa takut, mengultimatum para raja-raja, aslim taslam, masuk kau ke dalam Islam, kau selamat. Jika engkau enggan menerima Islam, akan datang kepadamu bala tentara kami, kuda-kuda kami. Subhanallah, mulia. Utusan-utusan Rasulullah, duta-duta Rasulullah, menggentarkan raja-raja, menggentarkan Persia, Romawi. Dibangun kemuliaan diri kita. Tapi lihatlah masyarakat di sebagian tempat negeri kita ini, subhanallah, terbiasa dengan kehinaan diri, kerendahan diri, dilecehkan. Subhanallah, bangun kemuliaan diri Anda. Itulah yang paling berharga yang kita miliki. Banyak orang yang nekat bahkan untuk menghinakan dirinya. Jadi pendatang haram, pendatang yang gelap, cari uang, cari makan di negeri orang, dengan segala macam risiko dapat ketangkap, disebar, dihinakan. Subhanallah, itu bukan kemuliaan hidup. Dihinakan oleh mungkin imigrasi di luar negeri kita ini, dihinakan, caci maki, dilecehkan. Subhanallah. Apalagi dia seorang wanita pergi tanpa mahram, berangkat tanpa mahram,
ingin mencari kemuliaan, katanya bukan harta itu kemuliaan. Kalau itu kemuliaan, Qarun yang paling mulia. Bukanlah kekuasaan itu kemuliaan. Kalau kekuasaan paling mulia, kalaulah kekuasaan itu kemuliaan, maka Fir'aun yang paling mulia. Kita mulia dengan Islam, mulia dengan agama ini, dengan menjunjung tinggi agama ini. Subhanallah. Maka kita himbau hendaklah setiap orang menjalankan agama yang mulia ini. Dia akan mendapatkan keberuntungan. Dia akan mendapatkan keberuntungan. Jangan Anda katakan itu si fulan berhasil, dia pulang dia bawa emas banyak, dia kirim transfer uang setiap bulan sekian. Bukan itu tanda-tanda kemuliaan. Kemuliaan diri. Kemuliaan itu ada ketika Anda mengamalkan Islam dengan benar. Ketika Anda tidak dilecehkan dalam beragama. Itu kemuliaan hidup. Wallahu ta'ala alam. Bahkan banyak yang pulang bawa anak haram. Subhanallah. Lihat subhanallah. Pulang dari negeri sana, Timur Tengah sana, pulang bawa anak-anak yang tak jelas siapa orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Alangkah ini aja bangsa kita ini. Dulu kala bangsa kita ini bangsa yang mulia. Di Makkah sana banyak sekali para ulama-ulama kita. Ya. Allah. Yang mengajar di Masjidil Haram. Melahirkan orang-orang yang mulia. Pejuang-pejuang kita yang mulia. Ya. Seperti Kiai Haji Agus Salim, Ahmad Dahlan. Yang orang-orang mendengarnya mereka gemetar, kagum. Subhanallah. Tapi karena bangsa ini tidak mengamalkan agama, menjadi bangsa yang hina, menjadi bangsa yang rendah. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu musta'an. Silakan. Ya, syukran sabar kalafi. Selanjutnya kita kembali menerima penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Afan mohon dikecilkan dulu suara radionya. Ya. Halo. Ya, dengan Ukti siapa dan di mana? Utiana di Singapura. Iya, silakan. Gini Ustaz, apabila seorang wanita yang sudah terlanjur bekerja di Singapura, habis gimana Ustaz? Silakan Heron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang sudah terlanjur, afallahu amma salaf. Semoga Allah memaafkan yang telah lalu. Barang siapa yang kembali, faman ada, fayantaqimullah min. Jangan-jangan Allah akan membuat perhitungan dengannya setelah dia tahu. Selesaikan kontrak Anda, pulanglah ke negeri Anda sana. Apalagi Anda tinggal di negeri yang untuk mengamalkan Islam dengan baik saja sulit. Maka subhanallah, karena nggak paham agama, banyak orang merasa bangga dengan negeri-negeri kufar, bangga kerja di negeri orang kufar, bahkan punya rencana untuk tinggal di negeri orang kufar, sekolahkan anak-anaknya ke negeri orang kufar. Dia nggak tahu walak wal bara, nggak tahu dia, nggak tahu dampaknya, eksesnya. Subhanallah. Bangga sekali kalau anda kata anak belajar di Amerika. Di mana anak belajar? Di Belanda, di Amerika, di Australia. Subhanallah. Ini menunjukkan kehinaan diri, menunjukkan betapa hinanya Islam dalam dirinya. Subhanallah. Maka kawan-kawan kita yang sudah terlanjur bekerja di luar negeri, di Jepang, di Korea, di mana-mana, ya, selesaikan hajat Anda dengan segera, pulang ke negeri Anda, bangun negeri Anda. Kita butuh orang-orang seperti kalian. Kampung halaman kita itu butuh orang-orang seperti kalian. Subhanallah. Selesaikan kontrak Anda, kemudian selesai, pulang. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukur sabar klasik. Selanjutnya kita akan beralih ke SMS online dari Ukhti Anaan di Muka Kuning Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, orang tua anak suka main judi Ustaz. Apabila anak menasihatinya, beliau menjawab, Bapak belum mendapatkan hidayah dari Allah. Dan apakah anak berdosa jika menceritakan keburukan orang tua anak kepada seseorang Ustaz dengan maksud meminta solusinya? Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Dia tidak termasuk dosa atau ghibah ketika Anda minta fatwa kepada seorang. Silahkan tanya kepada Ustaz apa solusinya, insyaallah Anda tidak berdosa. Nah. Ya, selanjutnya kita bacakan dari Abu Hafsah di Piayusan. Ustaz, ghibah apa yang diperbolehkan dalam Islam? Yaitu yang diantaranya adalah
Lalu minta fatwa, kita ceritakan tentang suami kita, minta kepada seorang hakim solusi. Saya punya suami seperti begini. Sebagaimana kisah Hindun yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, itu Abu Sufyan agak kikir dengan hartanya. Boleh nggak ambil hartanya dengan cara tanpa pengetahuannya? Kata Rasulullah, ambillah. Kira-kira cukup untuk dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang terbaik. Ini nggak termasuk riba. Ya, orang yang minta fatwa atau orang yang mutazallimun, dizalimi, kemudian dia minta supaya perkaranya ini diangkat, perkaranya dimenangkan oleh hakim, dan seterusnya, nggak termasuk dalam perkara riba. Kemudian dalam rangka untuk menjaga agama, menerangkan si fulan ini pendusta, jangan diterima riwayatnya, ini nggak termasuk riba. Ya. Untuk memperbaiki hubungan dua orang, kita ucapkan begini dan begitu kepada sebelah pihak, kemudian kepada pihak lainnya dalam rangka islah, nggak termasuk riba, nggak termasuk riba ataupun dusta. Dan perkara-perkara lainnya ada disebutkan ulama sekitar 6 atau 7 perkara yang tidak termasuk dalam riba. Wallahu taala alam. Ya, syukran sabar. Kalau selanjutnya kita kembali menerima penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Halo. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Saya di jalan depan Muhammad. Ya, mohon Bapak dikecilkan dulu suara radionya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Di zaman Rasulullah itu juga sudah ada dalam kehidupan yang namanya hutang piutang, Ustaz. Iya, Pak. Dalam kehidupan ini saya juga mau mencari tahu sampai di mana masalah hutang piutang ini, apakah memang dihinakan di dunia atau memang atas dosa-dosa kita. Karena setahu saya Allah itu maha sayang pada diri kita, melebihi sayangnya diri kita dengan diri kita sendiri. Iya. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya pahami dari pertanyaannya tentang masalah hutang piutang. Bagaimana Islam memandang hutang piutang? Sekarang kita timbang daripada sisi menghutangi orang. Menghutangi orang itu adalah merupakan perbuatan yang mulia. Karena membantu manusia. Man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa', kata Rasulullah, yang bisa membantu saudara bantu. Maka memberikan hutang kepada orang-orang yang membutuhkannya adalah merupakan bentuk perbuatan yang utama yang dapat ganjaran pahala dari Allah SWT. Kemudian kita tinggal dari segi berhutang. Dalam Islam berhutang itu dibolehkan, bukan diharamkan. Ketika orang yang membutuhkan untuk berhutang, hukum asalnya kita boleh berhutang. Dan Rasulullah SAW pernah berhutang. Bukankah Rasulullah meninggal dan dia masih tergadai baju besinya di tangan seorang Yahudi karena dia berhutang kepada orang tersebut? Boleh seorang berhutang, tetapi hendaklah kita khawatir jangan sampai perkara ini, hutang ini menghalangi kita untuk masuk surga. Karena ini hak makhluk yang kita harus tunaikan. Banyak sekali keterangan dari Rasulullah SAW, orang-orang yang mati syahid itu dihalangi masuk surga gara-gara hutang. Bahkan Rasulullah tidak menyalahkan orang-orang yang masih terlibat hutang. Dan hendaklah setiap orang berupaya untuk tidak berhutang kecuali dalam keadaan memang dia membutuhkan sekali. Kesalahan kita ketika sekarang dibuka keran, banyak sekali sekarang keran-keran untuk meminjam uang hutang, berhutang. Bank-bank menawarkan macam kartu kredit menawarkan, koperasi menawarkan, kemudian macam-macam. Orang-orang per individu menawarkan, tetapi dalam bentuk riba. Maka ini musibah besar, dosa besar. Riba itu 70 pintu lebih, yang paling rendahnya sama seperti seorang menzinahi ibunya. Alhamdulillah min dzalik. Enggak sabar dia. Enggak sabar mau kaya. Pinjam uang ke bank, anggunkan rumah. Anggunkan rumahnya yang udah selesai, sertifikatnya anggunkan, pinjam uang ke bank, bayar tiap bulan cicil, ambil rumah baru, lunas,
ambil lagi sertifikatnya, pinjamkan ke bank, hidupnya penuh dengan hutang-hutang. Yang seharusnya tidak dia lakukan. Sekarang kita melihat orang subhanallah dalam kelima kenikmatan, mobil mewah, rumahnya indah, peralatan rumah tangganya semuanya bagus, perkakasnya bagus, ternyata semuanya hutang kredit. Pening kepalanya, malam hari pening kepalanya. Menjadi tempo pening, ini motor besok mau ditarik, rumah besok enggak, kalau enggak akan disegel bank. Banyak orang pening dengan hutang, apalagi hutang yang sifatnya riba berbunga. Maka hendaklah Anda berupaya untuk menghindari hutang kecuali memang jika dibutuhkan. Kecuali jika Anda mampu membayarnya dengan tidak memaksakan diri. Banyak orang yang dia gelap mata dipermudah oleh PT-PT perusahaan-perusahaan untuk kredit motor, mobil, rumah, dipermudah. DP 500.000 kau ambil motor baru bulanannya dia bengkak. Satu bulan harus kebayar sekian 700.000 selama 3 tahun per tahun, 1 juta, 1.200.000 terusnya. Berapa saat dia merasa yakin percaya diri akan saya lunasi semuanya. Yang namanya hidup kita nggak tahu, kadang sakit, kadang perlu banyak keperluan, tengah-tengah anak kadang sakit terusnya, uang ada, uang habis, tertunda 1 bulan pembayaran, denda 2, 3, diambil ditarik semuanya habis. Ini banyak terjadi. Banyak sekali yang lihat motor-motor itu yang dijual dengan motor-motor tarikan daripada showroom-showroom. Itu menunjukkan banyak yang bermasalah. Banyak yang bermasalah. Bahkan banyak sekali penipuan-penipuan di sana. Motornya mau ditarik akan hilang semua harta yang dikeluarkan untuk beli motor. Dia jual spare part dalam motor. Motornya luarnya Honda, dalamnya motornya luarnya bagus, dalamnya semuanya mesinnya udah berubah. Subhanallah. Maka kalau andai kata Anda butuh, silakan hutang. Kebutuhan yang mendasar sekali untuk makan dan seterusnya. Mungkin ini yang menyekolahkan anak, masukkan anak ke dalam pesantren seterusnya, nggak punya uang hutang, dibolehkan saja. Ya, tapi dengan syarat, ya hendaklah Anda catat utang tersebut, beritahukan kepada keluarga, ini utangku. Kalau aku meninggal, ini jual semua harta yang saya miliki, inilah utangku, membayar, tolong selesaikan. Agar mereka tahu. Catat. Beritahukan. Kemudian hal-hal yang kira-kira Anda tidak perlu untuk konsumsi, tidak perlu Anda beli, jangan dibeli. Ya. Orang maksakan diri kadang. Sampai mobil mewah-mewah, rumah mewah-mewah, maksakan diri. Padahal nggak ada uang bayarnya. Jangan paksakan diri. Hiduplah Anda apa adanya. Wallahu ta'ala alam.